kita lanjutkan lagi pelajaran kita dengan pelajaran keberapa? Keempat. Mujizat pertama dari gunung batu yang tidak ada air, Tuhan menciptakan air. Pelajaran kedua, mentari, matahari diberhentikan Tuhan. Yang ketiga, api dari langit atau api yang dikirim dari surga untuk membakar habis korban bakaran yang melambangkan siapa? Tuhan Yesus yang mati disalib pada jam berapa? Jam 3. Dia disalib jam 9, jam 12 siang gelap gulita, jam 3 dia menghembuskan nafasnya sebagai korban bakaran, tetapi korban hidup. Mengapa korban hidup? Karena Yesus bukan hanya mati, tapi dia dibangkitkan dari kematian. Jadi dia disebut bukan korban mati, tapi korban hidup. Kita juga menjadi korban hidup. Roma 12, living sacrifice. Bahasa Mandarinnya Fatci, Ho-Shi, korban hidup. Kenapa kita disebut korban hidup? Kita harusnya mati, tapi tidak mati. Paham? Kalau sekarang Yesus datang dari sorga, apa yang terjadi? Orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah mati, dibangkitkan dengan tubuh mulia. Tubuh yang sama dengan tubuh Yesus, yang tidak akan mati. Tubuh yang tidak akan sakit. Tubuh mulia, tubuh yang tidak akan berdosa. Setelah mereka bangkit dari kematian, kita yang masih hidup tidak akan mengalami kematian. Tetapi langsung dalam sekejap mata kita ini terus berkedip loh. Kita nggak sadar kan? Sadar nggak matanya berkedip? Sadar? Nggak sadar kan? Mata kita selalu berkedip, tapi kita nggak sadar. Nah, oke. Iya, itu saya buat kedip, tapi dia kedip-kedip kita nggak sadar. Lebih cepat dari mata yang berkedip. Itu kalau kamu lihat balapan mobil ya, itu orang ganti gigi ya, Formula 1 itu cepat sekali. Pernah lihat nggak Formula 1? Ya. Tahu nggak balap Formula 1? Tahu. Wah, cepat sekali. Lebih cepat daripada itu, kita langsung diberi tubuh mulia. Bukan lagi kecil seperti begini. Tapi langsung sama dengan umur Yesus 33,5 tahun. Tubuh apa? Tubuh mulia. Tubuh yang bisa naik ke surga. Ingat ya? Nah, Yesus korban hidup, kita juga menjadi korban hidup. Kenapa? Harusnya kita mati, kita tidak mati. Kalau Yesus sekarang datang, kita tidak akan mengalami kematian. Langsung dikasih tubuh mulia. Dan kenapa kita sudah percaya Yesus, kita sebenarnya sudah siap ke surga. Seperti mamanya Aurel. Sudah percaya Yesus, langsung tidak lama dipanggil ke surga. Kenapa? Kenapa dipanggil ke surga? Karena kita sudah siap ke surga, tahu nggak? Kenapa kita masih ditinggal di bumi untuk melayani Tuhan? Itu apa? Ya, yang sudah dipanggil tuh enak di sana, nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi apa? Perjuangan di surga sudah selesai. Kita di bumi bagaimana? Masih mau sekolah, SD tamat, SMP, SMA. Tahun depan kalian tidak ikut SAL lagi. Kenapa? Camp remaja. Camp remaja, sudah naik kelas, harus bermalam di sini. 1 malam, ya kan? Kenapa kita ditinggal di sini? Untuk melayani Tuhan. Sebagai apa? Korban hidup, menjadi tangannya Yesus, kakinya Yesus, mulutnya Yesus. Nah, sekarang kita masuk pelajaran keempat. Mujizat yang keempat di dalam Perjanjian Lama. Saya sudah mengatakan dalam kata pengantar. Coba dilihat kata pengantar. Ada berapa mujizat Perjanjian Lama? Ada mujizat berapa buah di Perjanjian Baru? 150 mujizat di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ada 100. Siapa yang melakukan mujizat? Allah langsung melakukan mujizat
Bisa dulu lewat nabi, bisa dulu lewat rasul, sekarang dia bisa langsung melakukan mujizat. Mujizat terbesar apa tuh? Yesus bangkit dari kematian. Apa mujizat terbesar? Yesus bangkit dari kematian. Apa mujizat terbesar untuk manusia? Hidup kekal. Bagus, percaya Yesus. Ya, itu mujizat ya. Nah, kita belajar dari 2 Raja-Raja pasal 5 tentang seorang yang sakit kusta. Nah, zaman dulu kalau orang sakit kusta tidak ada obatnya. Apa itu penyakit kusta? Penyakit kusta itu ditimbulkan oleh bakteri yang khusus suka makan, yaitu ujung-ujung sendi. Apa? Ujung-ujung sendi, ujung-ujung sambungan. Jadi orang yang kena kusta, telinganya bisa copot, hidungnya bisa copot, tangannya bisa copot. Dulu di Singkawang ada rumah sakit kusta. Jadi orang ya kalau kenalan dengan orang Singkawang ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Salaman. Wah, tangannya di sini ya, nggak ada daging. Wah, kemungkinan dia keturunan orang kusta. Orang kalau ketemu orang Singkawang zaman dulu ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Banyak yang sakit kusta. Ada rumah sakit kusta di mana? Singkawang. Siapa yang berasal dari Singkawang? Yang bahasa Singkawang? Ada? Ya, kayak Singkawang, ya kan? Jadi dulu orang ngeri loh sama orang Singkawang. Sekarang masih ada ya orang. Sudah sembuh, sekarang bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Seperti TBC bisa sembuh. Nah, zaman dulu tidak ada orang bisa menyembuhkan orang sakit kusta. Jadi orang sakit kusta, kalau dia sakit kusta, dia tidak boleh tinggal di tengah-tengah orang biasa. Dia harus tinggal di luar kota supaya nggak menular. Dan kalau dia ketemu dengan orang, dia akan bilang, saya kusta, jangan dekat-dekat. Itu seperti dosa. Tidak ada obatnya zaman dulu. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita lihat. Siapa yang sakit kusta dalam 2 Raja-Raja pasal 5? Orang itu namanya Naaman. Kita baca 1, 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya sang raja dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, ada tetapinya. Apa tetapinya? Sakit kusta. Tidak ada obat. Nah, kerajaan Aram adalah kerajaan yang besar. Kerajaan apa? Yang besar. Panglimanya bisa menang. Kenapa bisa menang? Tuhan yang memberikan kemenangan. Kamu lihat. Kenapa bisa menang? Tuhan. Kenapa Prabowo jadi presiden? Tuhan yang kasih dia. Ngerti? Paham ya? Nah, Tuhan yang menentukan semuanya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kusta Naaman, poin kedua, kabar baik untuk siapa? Naaman dari siapa? Bukan, baca itu judulnya. Kabar baik untuk Naaman dari budak Israel. Ya, kabar baik untuk Naaman dari seorang budak. Jadi Naaman tuh sering pergi berperang. Dia termasuk memenangkan perang di Israel. Dia tangkap orang-orang yang kalah perang. Jadi perang tuh begini loh. Kalau perang semua laki-lakinya dibunuh. Semua perempuan yang sudah bersuami boleh dibunuh. Tapi yang gadis boleh diambil jadi pampasan perang. Jadi budak. Yang perempuan yang masih belum menikah diambil jadi pampasan perang, bisa dijadikan pembantu di rumah, bisa juga dijadikan istri muda. Budak perempuan. Ya, kalau kalah perang jadi budak. Jadi apa? Jadi kalau saya jadi raja, saya menyerbu daerah itu, semua dibunuh. Laki-laki dibunuh, siapa lagi? Perempuan yang sudah menikah. Perempuan yang sudah punya anak dibunuh, yang disisakan apa? Laki-laki dan perempuan yang masih belum kawin. Laki-lakinya dijadikan budak kerja di kebun, perempuannya di rumah, bisa jadi pembantu, atau dia cantik dijadikan apa? Istri. Itulah, ini budak. Jadi budak ini coba kita baca. Orang Aram pernah keluar bergerombolan perang ya ke Israel dan membawa tertawan seorang
anak perempuan dari negeri Israel. Siapa dia? Ia kemudian karena mungkin dia cantik, mungkin dia pandai, mungkin dia rajin, dia menjadi budak dari siapa? Siapa? Istrinya Naaman, bukan Naaman. Dia bukan diambil jadi istrinya Naaman, tapi menjadi budaknya dari istri Naaman yang tidak disebut namanya. Kemudian berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Kenapa dia bilang sama nyonyanya? Sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria, Nabi Elisa, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Siapa itu nabi? Di dalam perjanjian lama ada nabi, tulis. Perjanjian baru itu disebut Rasul Tuhan Yesus Kristus. Ini ada 12 orang. Nabi punya 2 tugas. Nabi yang pertama dia pasti mengatakan, "Hei kalian orang berdosa, bertobatlah." Seperti Elia. "Hei kalian yang sudah nyembah Baal, mengikuti 450 nabi. Kamu sudah lihat kan api turun dari langit kan? Siapa Allah yang hidup yang benar kan? Namanya Yehova. Sembah siapa? Sembah Baal atau sembah Tuhan? Sembah Tuhan. Bertobat kalian." Tugas Nabi apa pertama? Menyuruh orang tobat. Tugas Nabi yang kedua, menyampaikan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Tentang masa depan. Tentang apa? Contohnya, apa janjinya? Yesus akan lahir. Yesus lahir tidak? Lahir. Tolong dicatat. Ada berapa janji tentang Yesus akan datang ke dunia? Berapa orang? Berapa janji tentang kelahiran Yesus di dalam Alkitab? Ada 365 janji. Kita lihat janji yang pertama ya. Kejadian pasal 3:15. Itu janji yang pertama. Kejadian 3:15. Tolong dicatat dan diingat. Janji yang pertama ada di mana? Kejadian 3:15. Tolong ditulis, tolong dibuka Alkitabnya, kita baca. Kejadian 3:15 adalah janji Allah yang pertama kepada Abraham, kepada Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, supaya mereka dapat bahagia kembali. Kejadian 3:15. Kita baca 3:21. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya begini, siapa yang keturunan perempuan, tidak ada laki-laki, tidak ada benih laki-laki. Kamu pasti punya bapak, punya ibu. Orang ini tidak punya ibu, tidak punya bapak, namanya Adam. Adam punya bapak, punya ibu? Tidak ada, dari tanah. Orang yang tidak punya ibu tapi punya bapak, Hawa, diambil dari tulang rusuk. Siapa yang punya ibu tidak punya bapak jasmani? Siapa? Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dia tidak punya bapak jasmani, dia hanya punya ibu. Ibunya perawan lagi. Siapa dia? Keturunan perempuan. Siapa dia? Keturunan perempuan, keturunan perawan. Siapa dia? Yang lahir dari perawan. Tuhan Yesus. Dia tidak punya bapak jasmani, dia hanya punya ibu jasmani. Siapa bapak Yesus? Bapak di sorga. Yusuf itu hanya bapak angkat, bukan bapak jasmani. Karena Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Yesus itu dikandung dari kuasa Roh Kudus. Yesus tidak punya bapak jasmani, tapi punya ibu jasmani. Disebut keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Apa itu kepala ular? Iblis. Kuasa iblis itu apa? Iblis berkuasa atas apa? Kematian. Berkuasa atas apa? Kematian. Jadi iblis kepalanya diremukkan. Jadi ketika Yesus sudah mati, sudah bangkit, tidak ada lagi kematian bisa menjemput orang yang percaya Yesus. Kalau kita orang Kristen mati bukan disebut mati, disebut tidur. Disebut apa? Kenapa? Karena tubuhnya di bumi, rohnya di mana? Sudah di surga. Disebut apa?
Tidur. Tidur, bukan makan mati ya. Nah, jadi kalau kita lihat perempuan ini masih kecil, nggak ada tahu namanya. Istri Naaman pun tidak tahu namanya. Dia mengatakan di Samaria, di Israel Utara ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta. Kenapa gadis ini ngerti? Karena kalau kamu membaca kitab 2 Raja-Raja, nabi itu ya, selain dia menyerukan orang bertobat, selain dia memberitahukan rencana-rencana Tuhan yang akan datang, tentang Yesus ada 365 loh. Dia lahir di Bethlehem. Dia lahir dari perawan Maria. Kemudian dia akan disalib. Dia akan disalib seperti anak domba yang dibunuh tanpa mengeluarkan suara dan seterusnya. Begitu banyak tentang Yesus, 365 nubuat. Nabi itu juga dibekali dengan apa? Kadang-kadang, bukan semuanya ya. Kekuatan melakukan mujizat seperti Elia. Dia mengatakan, saya berdoa supaya tidak turun hujan. 3,5 tahun hujan tidak turun. Dia berdoa lagi seperti tadi. Apa yang dia doakan? Api turun dari surga. Api turun dari surga. Kemudian setelah api turun dari surga, apa yang terjadi? Dia mengatakan semua ini nabi palsu. Berapa orang? 450. Bunuh semua. Dia suruh apa? Bunuh semua. Bunuh habis loh. Jadi satu orang lawan 450 orang, siapa menang? Satu, karena dia bersama Tuhan. Jadi kalian ya, kalau bersama Tuhan jangan takut. Seperti di Indonesia, yang percaya Yesus banyak atau sedikit? Lebih sedikit kan? Daripada orang yang tidak percaya Yesus. Kita tidak takut. Tapi kita bukan orang bodoh yang cari mati. Kita tidak takut mati, tapi kita tidak cari mati. Kamu jangan di depan kuil berhala, kamu bakar berhala, nggak boleh ya. Ya kan? Nah, tapi kita bisa dengan baik-baik mengatakan pada orang yang kita ketahui, yang kita kenal, harus percaya Yesus, baru bisa diselamatkan. Kamu harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Harus apa? Tulus seperti merpati. Cerdik juga. Harus apa? Cerdik seperti ular. Cerdik ya, seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi nabi ini dibekali kekuatan seperti Musa, melakukan banyak mujizat, seperti Yosua, seperti Elia yang sudah dibawa ke surga, dan Tuhan membuat Elia punya pengganti namanya Elisa. Namanya siapa? Elisa. Jadi Elisa itu sebelum gurunya Elia naik ke surga, dia berdoa. Minta sama gurunya, guruku, engkau akan ke surga, tolong doakan saya supaya saya punya 2 roh ganda. Roh 2 kali lipat engkau. Berani ya? Elia melakukan katakanlah 8 mujizat, maka Elisa itu 16. Berapa? 16. Jadi gadis ini ngerti bahwa Elia adalah orang yang Tuhan pakai untuk melakukan mujizat. Artinya begini, kalau mujizat itu tidak ada hal yang mustahil untuk Tuhan. Orang mati dibangkitkan Elia. Siapa? Orang mati dibangkitkan. Mana yang lebih susah, membangkitkan orang mati atau menyembuhkan kusta? Orang mati dibangkitkan lebih susah daripada menyembuhkan. Jadi dia mendengar apa yang dilakukan oleh Elisa, sehingga dia berkata kepada majikannya, di Israel ada nabi. Majikannya dengar, apa itu nabi? Siapa nabi? Elisa. Juru bicaranya Tuhan. Siapa nabi? Juru bicara Tuhan. Siapa nabi? Juru bicara. Kalau kamu menyampaikan firman Tuhan, kamu jadi apa? Seperti nabi. Seperti apa? Nabi. Seperti sekarang saya kan, menyampaikan firman Tuhan. Tugas saya itu seperti nabi. Walaupun saya bukan nabi, tapi saya bertugas seperti menyampaikan apa? Firman Tuhan. Ayat 4. Dia harus izin karena jenderal ya, nggak bisa langsung pergi ya ke luar negeri kan. Harus apa? Izin dengan siapa? Raja. Coba baca ayat 4. Ya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya raja, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, bagaimana? Ayat 5. Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman
dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Nah ini ya, dia itu mendapatkan surat dari raja. Artinya dia adalah utusan resmi kerajaan Aram. Yang pertama. Yang kedua, dia pergi membawa apa tadi? 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi kalau sekarang dia banyak bawa uang. Bawa apa? Uang. Uang ya. Kalau sekarang mungkin dia bawa uang satu mobil, satu apa? Satu mobil untuk berobat kemana? Ke Israel dengan surat. Jadi kalau surat raja itu harus disampaikan kepada siapa? Kepada siapa? Raja. Nah, jadi kamu lihat ya, kabar baik untuk Naaman dari budak Israel yang berikutnya. Ya, kuasa raja untuk Naaman. Mari kita baca. Ayat 6. Ia menyampaikan surat itu kepada raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Mampu gak raja itu? Mampu. Tidak. Karena kusta zaman itu tidak ada obat. Apa yang terjadi? Ayat 7. Segera sesudah raja itu membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan orang, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kusta. Artinya tidak mungkin. Tidak apa? Ini permintaan yang mustahil. Kemudian baca lagi. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah. Ia apa? Mencari gara-gara dengan aku. Artinya dia mau ngajak aku perang. Bukan mau jenderalnya yang kusta disembuhkan. Karena nggak mungkin. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, tetapi ayat 8 apa yang terjadi? Coba lihat ayat 8. Sama-sama baca. Ayat 8. 1, 2, 3. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkanlah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya tahu bahwa ada seorang nabi Israel. Apa itu nabi? Nabi itu adalah juru bicara Tuhan. Juru bicara Tuhan. Siapa yang mengangkat dia? Bisa nggak saya bilang, oh saya mau jadi juru bicaramu ya Pak Prabowo? Boleh begitu? Nggak bisa. Dia yang mengangkat juru bicara. Jadi siapa yang mengangkat Elia? Tuhan. Siapa yang mengangkat Elisa? Tuhan juga. Raja itu lupa ya, bahwa di Israel ada siapa? Ada nabi ya. Ada nabi. Kalau sekarang tuh nabi tidak ada lagi, rasul tidak ada lagi, di gereja hanya ada apa? Penginjil. Tulis ya. Tulis di Efesus 4 ayat 11 ada satu pengabar Injil. Ya. Yang kedua ada gembala yang sekarang orang sebut sebagai pendeta ya. Yang ketiga yang disebut dengan guru Alkitab. Ya, karena rasul Tuhan Yesus Kristus sudah mati semua, nabi Perjanjian Lama juga sudah mati. Sudah apa? Sudah mati. Yang ada apa? Satu, pengabar Injil. Yang kedua, gembala sidang, gembala gereja atau pendeta, guru-guru Alkitab. Paham? Ini masih ada, rasul sudah mati semua, nabi sudah mati semua. Yang ada pengabar Injil. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11.
Nah, jangan lupa ya. Pengabar Injil itu memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya Yesus. Siapa pengabar Injil? Orang yang memberitakan. Memberitakan apa Injil? Injil itu kabar baik. Kabar bahwa dosa hanya bisa dihapus dengan darah Yesus. Tidak ada cara lain. Tidak ada apa? Cara lain. Agama bisa nggak menyelamatkan orang? Tidak bisa. Saya bisa bikin agama nggak? Tidak. Bisa. Bisa. Agama saya apa? Agama Peter Yoksan apa tuh? Mudah-mudahan bisa. Kamu kalau punya uang jajan, Sisakan 5.000 untuk saya. sisakan 5.000 untuk saya. Kirim ya. Oke? Mau? Tidak. Mudah-mudahan masuk surga. Artinya saya bohongin kamu. Saya nggak pernah ke surga. Masa bisa aku bawa kamu ke surga? Agama apa namanya? Teruksan. Mau? Tidak. Mau? Bunga? Uang jajan kasih saya ya? Oh nggak mau ya? Kan mudah-mudahan masuk surga. Namanya mudah-mudahan. Oke? Jangan mau ditipu ya. Yang pasti masuk surga siapa? Agama Kristen. Bukan agama. Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Percaya Yesus. Ya, oke. Yesus itu bukan tokoh agama, tapi dia juru selamat. Siapa dia? Juru selamat. Dia membawa kita. Oke, ya sekarang kamu lihat kembali ya di Alkitab. Nah, ayat 8. Sudah selesai ya? Sekarang kita masuk di diktat kita. Ayat 9. Apa? Kendala yang dihadapi karena Naaman itu sombong. Apa? Naaman itu sombong. Naaman itu apa? Sombong. Sombong. Mari kita baca. Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya, dengan keretanya, lalu berhenti di mana? Di depan pintu rumah Elisa. Apa arti nama Elisa? Allah telah bersumpah. Tulis. Apa arti nama Elisa? Elisa itu laki-laki, kalau perempuan Elizabeth. Elisa laki-laki, perempuan Elizabeth. Masa nggak tahu? Sering namanya Elisa didengarkan? Elizabeth? Sering, tapi nggak pernah hubungkan kan? Karena belum belajar dengan siapa? Guru apa? Tuhan kasih guru Alkitab supaya ngerti Alkitab. Elisa itu apa? Elisa? Allah telah bersumpah atau Allah telah berjanji. Apa janjinya? Yang paling penting? Hidup kekal dengan percaya Yesus. Jangan lupa ya, jangan mau ikut agama Peter Yoksan ya. Mau? Mau jadi pengikut saya? Uang jajan kasih saya ya. Mudah-mudahan masuk surga. Pak Elisa apa? Elisa apa artinya? Allah sudah bersumpah karena dia berjanji untuk mengirim Yesus menjadi penyelamat kita. Matinya jam berapa? Jam 3. Karena korban petang jam berapa? Jam 3. Paham ya? Oke, kita lanjut. Apa arti nama Elisa? Allah sudah bersumpah. Nama nabi laki-laki. Kalau perempuan? Elizabeth sama saja. Kemudian Elisa menyuruh satu orang utusan kepada Naaman jenderal. Apa perintahnya? Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi bersih. Tahir itu bersih. Tahir itu bersih. Apa yang terjadi? Tetapi pergilah Naaman dengan sangat marah sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia akan datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya dan menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakitku. Dia mau Elia buka pintu, terus tumpang tangan supaya Naaman itu yang dia bayangkan apa? Ya, orang sering mau minta tolong Tuhan dengan caranya sendiri. Dengan apa? Caranya sendiri. Tidak boleh. Tuhan punya caranya, bukan cara kita. Dia jenderal loh, datang di rumahnya Elia. Elia tidak buka pintu. Kamu bayangkan.
Marah nggak jenderal? Marah. Hah? Marah. Wah, jenderal tuh kemana-mana siap jenderal. Siap jenderal. Tapi dia datang di rumahnya hamba Tuhan tuh nggak buka pintu. Kenapa nggak buka pintu? Kenapa? Kenapa? Apakah dia tidak sopan? Apakah dia tidak hormat jenderal? Tidak. Pernah nggak jenderal datang ke rumah kamu? Tidak. Kalau jenderal datang gimana? Silakan masuk Pak, minum dulu. Ada Coca-Cola nih. Ada apa lagi? Kue Kalimantan yang terkenal. Ada bingka Pak, bingka ada? Oke. Jakarta nggak ada bingke. Ada bingke. Ada siapa lagi? Kue. Chai kue. Wah, chai kue. Oh, makan dulu Pak. Jenderal yang datang. Tapi Elia apa? Elisa gimana? Tidak buka pintu. Dia kirim Orang. anak buah. Suruh jenderal ini pergi mandi di sungai Yordan. Marahlah jenderal ini. Kenapa Elisa tidak buka pintu? Karena Apakah dia sombong? tidak. Tuhan yang perintahkan dia. Tulis. Tuhan yang perintahkan dia. Elisa, nggak perlu kamu keluar ketemu dengan jenderal. Kamu cukup sampaikan pesan saya. Dan pesan saya pun nggak perlu kamu yang ngomong. Suruh anak buahmu yang ngomong. Coba apa ngomongannya? Sini, siapa yang mau? Apa ngomongannya? Pergilah mandi 7 kali dalam sungai. Nah, coba sini. Yuk. Saya nggak keluar, ini yang keluar. Tuhan kasih tahu saya bilang sama kamu. Siapa namanya? Igen. Pesan Tuhan begini ya, sampaikan kepada Naaman ya. Apa pesannya? Dengar baik-baik. Pergilah, mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu jenderal Naaman akan pulih kembali sehingga engkau tahir. Apa pesannya? Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau akan menjadi tahir. Oke. Ini Naaman. Contoh, sampaikan pada dia. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah, duduk. Dia jadi apa? Apa yang terjadi dengan dia? Marah, Pak. Ini ya, Elisa. Sombong banget ya. Aku di negaraku, semua orang bilang apa? Hormat. Hormat jenderal. Terus apa yang terjadi? Dia bilang apa? Ayat 11. Dia bilang, bukankah Abana dan Aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia keluar ia dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya dan menumpangkan tangan sehingga aku sembuh. Ayat 12. Bukankah sama-sama Abana Sungai Abana, Sungai Parpar, sungai-sungai di Damsik lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia pergi mau pulang dengan lubuk jantung yang panas. Jadi begini ya, kalau ada orang marah, boleh nggak cepat-cepat marah? Kasih itu satu, tidak boleh angkuh. Apa? angkuh. 2, kasih tidak boleh bangga. Apa? Bangga. 3, kasih tidak boleh cepat marah. ABC. A, angkuh, bangga, cepat marah. D, kasih tidak boleh dendam. E, kasih tidak boleh egois. Dia cepat marah, tapi apa yang terjadi? Ayat 13. Tetapi pegawainya datang kepadanya, mendekat dan berkata, Bapak Jenderal, seandainya Nabi itu menyuruh engkau melakukan perkara yang sukar, bukankah Bapak mau melakukannya? Apabila sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi bersih. Kemudian apa? Setelah dinasihati begitu, apa yang terjadi? Dia pergi. Maka turunlah ia. Ya, kekuatan Tuhan menyembuhkan kusta Naaman. Maka turunlah ia, membenamkan diri di mana? Di sungai Yordan sebanyak 7 kali sesuai dengan perkataan hamba Tuhan itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali. Kamu lihat ya, seperti tubuh seorang bayi. Pernah lihat tubuh bayi? Pernah nggak? Begitu bersih, dan dia bersih dari kustanya. Kenapa mandinya 7 kali? Kata-kata Tuhan.
Perkataan Tuhan lewat Tuhan kepada Elia, Elia kepada siapa? Elisa. Kepada pembantunya. Pembantunya kasih tahu Naaman. Jadi begini, kamu kalau mau mendapat berkat harus taat kata-kata Tuhan. Harus apa? Kata-kata Tuhan ada di mana? Alkitab. Kalau kamu tidak baca, kamu tidak dengar, kamu tahu nggak kata-kata Tuhan? Tidak. Ayo. Kata-kata Tuhan di mana? Alkitab. Kalau tidak baca, Tapi kita tidak tahu. tidak tahu. Di rumah punya Alkitab tidak? Nah. Harus diapakan Alkitab? Baca. Dibaca dan ditaati. Di apa? Taati. Nah, sekarang yang berikutnya. Ini yang terakhir ini. Naaman itu kalau sudah sembuh, dia mau mengucap terima kasih. Ya, mari kita baca. Ayat 15, 16, 17, 18. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Jadi dia bawa banyak harta. Tadi saya bilang ya, kalau sekarang dia bawa uang berapa banyak? Satu mobil. Dia mau kasih ke hamba Tuhan. Boleh nggak hamba Tuhan terima? Iya. Dia hambanya siapa? Hamba Tuhan. Kalau Tuhan bilang terima, terima. Kalau Tuhan bilang enggak, Tidak. tidak. Nah, apa yang terjadi? Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup. Elisa itu bukan orang kaya, bukan orang Dia perlu uang tidak? Tidak. Dia perlu. Tapi uang nih Tuhan boleh bilang dia boleh ambil nggak? Tidak. Nah, kamu baca ya, coba. Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Kenapa? Kenapa dia tidak mau terima uang padahal dia perlu uang? Tuhan bilang tidak bisa. Karena Tuhan yang bilang jangan terima uangnya Naaman. Kenapa begitu? Biar si Elisa itu dari orang kaya. Nah, persembahan itu hanya dari orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Boleh nggak orang yang belum percaya Yesus memberi persembahan? Pertanyaannya. Enggak boleh. Orang yang menyembah berhala, kalau dia mau memberi persembahan 1 juta, boleh nggak kita terima? Tidak. Kenapa nggak boleh? Karena dia belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Jadi kalau di gereja ada kebaktian, ada orang yang kamu ajak, dia belum percaya Yesus. Kita bilang sama dia, kamu jangan kasih persembahan dulu. Karena kamu belum tahu dan belum percaya Yesus. Tuhan tuh nggak perlu uang kita, tahu nggak? Tuhan perlu apa? Saya dengan Yesus. Pertobatan kita. Ngerti nggak? Apa yang Tuhan inginkan? Bukan persembahan, tapi ketaatan. 1, 2, 3. Tuhan tidak butuh persembahan, tetapi ketaatan. Nah, jadi apa yang terjadi? Dia tidak terima karena Tuhan bilang jangan terima. Nah, kemudian berikutnya. Namun walaupun Naaman mendesaknya supaya Nabi Elisa menerima, tetapi Nabi Elisa tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang begal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Ini baik sekali. Jadi Naaman ini sekarang dia sudah percaya sungguh-sungguh. Sudah apa? Saya sungguh. Percaya siapa? Saya Tuhan. Bahwa Allah tidak ada di Aram, tapi Allah hanya ada di Israel. Allahnya siapa? Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yang kita sembah melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan Allah orang mati, tapi dia Allah orang hidup. Akhirnya apa? Ayat 18, kita baca sama-sama. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, aku akan menjadi pengakitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu dalam hal ini.
Jadi dia punya tekad ya, setelah dia disembuhkan dari kusta, dia sekarang mau percaya pada Allahnya Elisa. Ini penting loh. Ya, kenapa Tuhan melakukan mujizat? Kenapa? Agar kita sungguh-sungguh percaya Yesus. Sekarang saya tanya di sini. Kalian sudah belum sungguh-sungguh percaya Yesus? Sudah belum? Jangan ada orang bilang, oh saya ini dari kecil sudah lahir di keluarga Kristen. Itu belum cukup. Belum apa? Kamu harus apa? Sungguh-sungguh percaya Yesus. Saya tanya, umur berapa kamu mulai percaya Yesus? Sejak kelas berapa? Kelas TKA. TKA kamu? Oke. Ini umur berapa percaya Yesus? Kelas berapa? TKB. Aurel? Kelas 2 SD. Kimi kelas 1 SD sudah percaya Yesus. Bunga? TKB di sini, TK Kristen Kalvari sudah percaya Yesus. Jenita kah? Siapa nama dia? Janita tuh yang di 5. Oh 5. Siapa? Oh Kalista. Umur berapa? Kelas berapa mulai percaya Yesus? TKB juga. Ini Putri TKB. Oktaviani. TKB juga, TK Kristen Kalvari. Oke. Kembar? Kapan mulai percaya Yesus? TKB juga. Yang belakang? Semua TKB. Kamu? Sejak kapan percaya Yesus? Septian. Septian. Ingat-ingat. Hasilnya apa sih? Kalau ini Kak Agung, kapan percaya Yesus? TK. Ini Lause Messi. SMP. Oke. Kalau ini namanya Lause Yudi. Nah, namanya Muhammad Yudi. Namanya siapa? Muhammad. Ya betul namanya Muhammad Yudi. Kapan percaya Yesus? Kelas 4 SD. Sudah percaya Yesus walaupun namanya Muhammad. Oke. Jadi Naaman dia percaya Yesus. Itu kunci kenapa ada mujizat? Kenapa? Supaya kita tahu siapa Allah yang hidup dan yang benar. Mari kita ulangi ya pelajaran kita yang keempat ini. Kusta itu disebabkan oleh apa? Bakteri. Bakteri yang suka makan sambungan-sambungan tubuh. Sambungan hidung, hidungnya bisa copot, telinganya bisa copot, tangannya bisa copot. Zaman dulu tidak ada obat. Nah, Naaman siapa dia? Panglima perang kerajaan Aram. Dia itu bisa menang perang karena apa? Tuhan yang memberi. Kemudian dia kena penyakit apa? Kusta. Terus dia mendapat kabar dari siapa? Budak yang bekerja dengan istrinya. Mengatakan di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Kenapa? Dia tahu nabi itu bisa menyembuhkan penyakit. Siapa nabi? Nabi itu orang yang Juru bicara Tuhan yang menyampaikan satu, bertobatlah kamu. Yang kedua, rencana Tuhan tentang masa depan. Berikutnya, apakah Elisa itu bisa menyembuhkan? bisa. Kenapa nabi ini bisa menyembuhkan? Karena dia sudah mendapatkan 2 roh Elia. Dia pernah membangkitkan orang mati. Nanti kita akan belajar kapak terapung. Jadi dia dipakai Tuhan ya untuk melakukan begitu banyak mujizat. Nah, akhirnya Naaman berangkat. Dia bawa apa waktu dia berangkat? Bukan bawa pasukan saja. Bawa apa? Bawa uang. Banyak sekali uangnya. Apa lagi?
Banyak uang. Apa lagi yang dia bawa? Selain uang. Pasukan. Pasukan, dia bawa pasukan, pengawal. Apa lagi yang dia bawa? Talenta perak, baju, 6 sikal emas, dan apa lagi yang dia bawa? Satu hal yang dia bawa. Dia bawa apa? Dia bawa apa? Surat dari raja kepada raja Israel. Jadi waktu raja Israel mendengarkan surat itu, dia bilang apa? Ini orang cari apa? Dari perang. Cari gara-gara. Masa saya bisa sembuhkan orang kusta? Jadi berita itu sampai kepada siapa? Kepada Elisa, nabi Tuhan, hamba Tuhan. Terus dia bilang sama raja, suruh Naaman ke tempat saya. Naaman mendengarkan tidak? Dengarkan. Dia pergi ke rumah Elisa. Terus apa yang terjadi? Elisa buka pintu enggak? Kenapa tidak buka pintu? Tuhan hanya bilang sama Elisa, Elisa, inilah pesanku, suruh Naaman pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali maka dia akan sembuh. Tapi bukan kamu yang ngomong. Siapa yang ngomong? Anak buahnya keluar, kasih tahu apa? Naaman gimana? Marah besar dia. Raja saja terima dia. Ini nabi, kenapa enggak terima saya? Kalau kasih apa? Jangan apa? Apa? Kasih jangan angku. Kasih jangan B. Apa B? Bangga, bual. C. Kasih jangan C. Cepat marah. Kalau orang cepat marah nggak ada kasih. Kasih jangan D. Kasih jangan E. Egois. Ya, jangan egois. Itu kasih. Masih banyak ya. Terus akhirnya apa? Ada pembantu dia. Dia bilang, tuanku, gampang nggak kalau disuruh mandi? Gampang nggak kalau mandi? Hah? Gampang sekali kan? Mandi kan tiap hari mandi. Dia itu merasa, aduh, ini disuruh mandi. Mandinya di sungai Yordan. Di negara saya banyak sungai-sungai bagus kok. Saya mandi di situ lebih baik kan kok datang jauh-jauh. Tapi dia lupa. Kalau mandi di negaranya bisa sembuh nggak? Hah? Yang menyembuhkan tuh bukan air sungai Yordan loh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Taat perintah Tuhan. Kalau dia mandi sekali, sembuh nggak? 2 kali? 3 kali? 4 kali? 5 kali? 6 kali? 7 kali? Iya. Dia harus taat. Mandinya bukan sekali 2 kali, nyelamnya sekali. Wah, orang lihat nih jenderal ini. Jenderal nih kok penyembuhannya bodoh banget disuruh mandi kan? Hah? Sekali. 2 kali. 3 kali. Belum sembuh. Tapi dia percaya kata-kata Tuhan. Penting nggak percaya kata Tuhan? Ayo, tapi nggak baca Alkitab. Ada orang bilang penting nih percaya kata Tuhan, tapi nggak pernah baca. Sama dengan bohong. Sama dengan apa? Bohong. Jadi dia sudah mandi ke-7 kali. Begitu 7 kali, apa yang terjadi? Kulitnya jadi apa? Seperti bayi. Nah, kemudian dia kembali. Dia mau kasih Elia berapa banyak uang? Berapa banyak uang? 1 truk. Elia orang kaya bukan? Elisa orang kaya belum? Elisa perlu uang nggak? Perlu. Tapi boleh nggak dia terima? Karena Tuhan bilang jangan terima. Kenapa jangan terima? Karena dia bukan. Boleh nggak orang kaya mau persembahan ke sini? Karena dia belum sungguh-sungguh percaya Yesus, Tuhan tidak butuh uang kamu. Yang dia butuh apa? Taatnya kamu. Akhirnya Naaman, ya, saya percaya dia bisa percaya Yesus. Apa tujuan mujizat? Saya membuat orang bertobat. Oke, kita buka ayatnya ya. Apa tujuan kita belajar ya Alkitab? Supaya kamu sungguh-sungguh percaya Yesus. Di sini banyak yang percaya Yesus
kelas TKB. Kelas berapa? TKB. TKB. Aurel? Kelas 2. Ya. Bunga? TKB Kristen Calvary. Coba kita buka ya. Tujuan kita hanya satu. Injil Yohanes. Ya, kita sudah hampir ya menyelesaikan Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Kita baca sama-sama. Apa tujuan mujizat? Sudah ketemu? Oke, Yohanes 20 30 gampang diingat. Yohanes 20 30 sampai 31. Kita baca sama-sama. Yohanes 20 30. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama. Sudah? Oke. 3 2 1. Memang masih banyak mujizat-mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup kekal dalam namanya Yesus. Dalam nama Yesus kita mendapatkan apa? Hidup yang kekal. Kenapa? Karena Yesus adalah korban hidup. Dia mati tapi dia bangkit, maka disebut korban hidup. Dan kita yang percaya Yesus juga apa? Korban hidup. Kita tidak akan mati, tapi kita mau hidup untuk Tuhan Yesus. Kita berdiri, kita berdoa dulu. Sebelum kita makan siang ya. Mari. Oke, kita berdoa. Ikuti saya berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih karena kami diberi waktu yang terbaik, yaitu belajar firman-Mu. Sehingga kami faham bahwa Engkaulah Allah satu-satunya, Allah Abraham dan Ishak dan Israel, yang kami sembah melalui Tuhan Yesus, Putra Tunggal-Mu. Kami bersyukur, kami sudah belajar 4 mujizat. Gunung batu mengeluarkan air. Gunung batu melambangkan Yesus yang sekali dipukul mengeluarkan air. Air yang memberikan kami hidup yang kekal. Kami juga hari ini sudah belajar 2 mujizat. Kiranya firman-Mu dapat kami ingat, kami renungkan, sehingga kami sampai kini diteguhkan iman kami kepada Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan makan siang. Kiranya Engkau memberkati makanan ini, memberikan kami tubuh yang sehat, supaya besok kami bisa kembali belajar firman-Mu, memuji nama-Mu. Berkatilah juga panitia, para ibu-ibu yang sudah rajin memasak, bahkan biaya untuk camp ini, sal ini yang disediakan oleh Engkau melalui OCM, Overseas Children Mission dari Calvary Pandan. Ya Bapa, kiranya sal ini hanya memuliakan nama-Mu. Berkati juga lausu-lausu yang sudah membantu kami dalam setiap kelas. Pimpinlah mereka
agar memiliki masa depan yang baik. Engkau juga memberkati keluarga kami, ayah kami, ibu kami, saudara-saudari kami, supaya kami semua sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Demikianlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dengan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dilaksanakanlah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ya, nanti akan disajikan makanannya. Terima kasih. Silakan cuci tangan, silakan yang mau ke toilet. Silakan.